Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Sahabat TV DJA dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di acara Jamiah Podcast. Nah, pada edisi yang ke-8 ini kita mengangkat tema yang sangat menarik tentunya untuk dibahas, yaitu mengenal lebih dekat Duta Santri Nasional. Nah, untuk membahas lebih lanjut, telah hadir bersama kita di studio Tengku Amrul Yunan Usman. Beliau ini merupakan salah satu Duta Santri Nasional 2023 perwakilan dari Aceh. Nah, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Tungku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Tungku, sehat? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sekarang itu Tungku, kegiatannya nih, kesibukannya nih apa aja nih sekarang? Berarti sekarang lagi mondok di Umu Laiman Samalanga yang pimpinannya Tungku Haji Walid Nurul Zahri. Nah, jadi kegiatan di sana sehari-hari tentang mengaji dan juga mengajar kayak gitu. Dan sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Allah Yarham Abu Aziz, menyaurung Aceh pegahan buat semua buat. Ya, betul. Nah, tema kita hari ini yaitu mengenal lebih dekat Duta Santri Nasional nih Tengku. Nah, tentang komposisi Duta Santri Nasional, tentang komposisi Duta Santri Nasional ini sebenarnya sih apa sih Tengku Duta Santri Nasional tersebut? Jadi bisa kita menjelaskan Duta Santri ini merupakan salah satu bisa kita katakan organisasi kepemudaan, terus juga bisa kita bilang wadah bagi setiap santri itu yang memiliki potensi, baik itu yang ada di dalam Aceh itu sendiri maupun di luar Aceh. Nah, jadi dengan ada Duta Santri Nasional ini, para santri juga bisa mengedepankan potensi yang mereka miliki masing-masing itu terhadap apa yang mereka inginkan. Karena dalam agenda Duta Santri ini juga terlibat di sana berbagai macam bagiannya, mulai dari multimedia, mulai dari saintek, kemudian ada budaya dan pariwisata, kemudian ada juga pendidikan dan keagamaan. Nah, jadi di sini santri juga bisa meningkatkan value pribadinya sendiri itu dengan apa yang telah dimiliki oleh setiap santri itu. Jadi santri ini bisa mengembangkan kemampuannya di Duta Santri Nasional gitu ya. Nah, selanjutnya nih Tengku. Sebelumnya nih Tengku, ketika Tengku ingin ikut Duta Santri Nasional ini, informasinya ini dari mana nih Tengku dapatkan? Nah, ini yang bikin menarik nih. Nah, jadi semenjak pertama itu saya itu penasaran, Amrul itu penasaran tentang bagaimana sih retorikanya Duta Santri Nasional, bagaimana sih mekanisme untuk bisa terlibat ataupun bisa kontribusi dalam Duta Santri Nasional itu. Nah, jadi untuk langkah yang pertama itu Amrul sendiri penasaran terhadap Duta Santri Nasional itu. Nah, jadi dengan ada sifat penasaran dari pribadi Amrul nih, jadi Amrul tuh pengen kayaknya bisa nih kita kontribusi. Nah, jadi Amrul langsung cari pembahasan ataupun cari berita terkait Duta Santri ini. Ya, Amrul dapati info Duta Santri ini dari Instagram. Nah, jadi dari Instagram itu sendiri di sana ada juga dibuat link-link ataupun berita terkait Duta Santri, yang mana dengan Duta Santri ini mereka bisa membangkitkan value mereka tersendiri terhadap potensi yang sudah mereka miliki. Nah, jadi Amrul juga salah satu Duta Wisata Agaminang Kota Lok Sumawe. Jadi penasaran nih. Jadi kok bisa duta wisata ada, duta genre ada, sedangkan yang terlibat dalam keagamaan itu masa nggak ada gitu. Jadi Amrul kepo, Amrul penasaran, Amrul cari di media sosial, khususnya di Instagram, akhirnya dapat Duta Santri Nasional. Dan pas Amrul dapat itu, kebetulan itu lagi dibuka-bukanya masa pendaftaran. Itu waktu Mei 2023. Nah, jadi setelah mengetahui info dari itu, Amrul langsung bergegas untuk untuk daftar untuk mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan oleh panitia itu sendiri. Nah, gitu.
Nih kalau kita lihat dari segi informasi yang tunggu dapat ya tentunya agak sedikit perjuangan ya. Karena di Aceh ini mungkin masih informasinya masih kurang buat santri di Aceh ya. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini Tengku nih salah satu ya satu-satunya perwakilan dari Aceh yang bisa pergi ke sana mewakili kita dari Aceh. Nah, selanjutnya nih Tengku, mungkin teman-teman di rumah masih penasaran tentang histori didirikannya Duta Santri Nasional. Nah, ini gimana nih Tengku tentang sejarah tersebut? Nah, jadi tentang sejarah historinya Duta Santri ini merupakan salah satu organisasi kepemudaan. Nah, untuk pendiriannya Duta Santri Nasional ini ataupun Yayasan Duta Santri Nasional itu pada tanggal 29 Oktober 2016. 29 Oktober 2016. Nah, setelah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tentang penerbannya perayaan Hari Santri ataupun peringatan Hari Santri Nasional itu. Nah, jadi semenjak itu tahun 2016 itu ada seorang ketua umum namanya biasa kami sapa beliau dengan Mas Cifa. Mas Cifa itu bergegas untuk membuat suatu wadah ataupun suatu organisasi yang mana dengan ada organisasi itu para santri itu bisa berkontribusi dengan potensi apa yang udah mereka miliki gitu. Nah, lebih kurangnya gitu. Nah, selanjutnya nih Tengku, kan Tengku udah siap ngikutin kompetisi Duta Santri Nasional. Kira-kira nih apa aja sih syarat ataupun teknis ketika kita mengikuti pemilihan Duta Santri Nasional? Silakan. Ini juga salah satu yang ditunggu-tunggu nih pastinya sama finalis lainnya itu baik dari Aceh maupun sampai ke Papua sana. Nah, jadi untuk persyaratannya yang pastinya yaitu harus ada basic santri. Karena ini merupakan salah satu wadah yang digunakan ataupun yang dibuat untuk Duta Santri Nasional. Nah, jadi dengan ada ini, si santri ini mereka itu harus bisa menguasai yang pertama ilmu keagamaan, yang pastinya yaitu tentang baca Al-Quran yang benar, kemudian membaca kitab juga, kemudian tentang wawasan tentang kebangsaan, karena ini kan negara perlu juga nih bagi santri itu untuk menguasai tentang bagaimana sih negara Indonesia ini. Nah, jadi itu salah satunya syarat agar bisa berkontribusi untuk Duta Santri Nasional. Kemudian bagi si santri ini juga harus yang pertama, yang paling prioritas yaitu tentang public speaking. Jadi kan dengan ada public speaking, kemampuan yang dimiliki oleh seorang santri itu bisa mereka memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Nah, jadi dengan tidak adanya public speaking itu akan membuat potensi yang ada pada si santri ini akan menjadi pudar gitu. Nah, jadi salah satunya yaitu tentang bagaimana peran santri ini dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya dalam bermasyarakat, kemudian juga bagaimana mekanismenya terhadap bagaimana sih seorang santri ini ketika memiliki ilmu, bagaimana ilmu itu bisa disalurkan kepada orang-orang lain kayak gitu. Nah, dilatar belakangi dengan public speakingnya seorang santri itu harus mantap gitu. Nah, tapi kalau berbicara soal public speaking, tentunya organisasi ini bisa menjadikan wadah bagi kita untuk melatih melatih public speaking, berbicara di depan umum secara bagus itu Nah, ini persiapan persiapan ketika Tengku ingin mengikuti pemilihan Duta Santri 2023. Ini gimana nih Tengku persiapannya? Nah, tentang persiapannya sebenarnya sih agak terasa berat karena kancahnya bukan kancah kota maupun kecamatan, karena ini kan kancahnya nasional. Kita bersaing di situ dari Aceh sampai Merauke, sampai Papua. Ada di situ dari Provinsi Kalimantan, ada di situ dari Provinsi Sulawesi, ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan satu Indonesia di situ. Bahkan ketika saya mendaftar itu sebanyak 643 santri. Sampai segitu sampai segitu. Nah, jadi itu hal yang wow gitu. Karena ini tantangan baru, namun dengan tantangan baru itu insya Allah kita selesaikan. Pesertanya itu ribuan berarti. Ribuan bahkan. Kalau yang buat yang dari kan nih sekitaran 600 lebih 6.000 lebih. Dari 6.000 lebih tersebut kira-kira nih yang dipilih menjadi duta santri itu berapa orang Bu? Nah, jadi yang dipilih dari duta santri
itu yang dilibatkan ataupun yang dinobatkan sebagai duta santri itu hanya 48 orang. Hanya 48 orang dari Ada 24 cewek, ya. perempuan, dan ada 24 laki-laki gitu. Nah, ya. Selanjutnya nih Tengku, ini kan kalau berbicara tahapan, kira-kira tahapan ketika kita mengikuti pemilihan ini ada berapa tahapan nih Tengku? Ada 8 tahap. 8 tahapan. 8 tahap. Ya. Mulai dari pendaftaran, kemudian ada berkas, kemudian juga ada wawancara, kemudian juga ada bootcamp, kemudian ada pitching. Bootcamp itu kalau wawancara sebagaimana yang telah kita ketahui, mereka wawancara kita tentang apa saja yang kita miliki gitu, tentang wawasan kebangsaan, kemudian juga ada di tes tentang hafidz Quran, kemudian juga ada di tes tentang baca kitab. Ya, baca kitab kuning. Itu merupakan salah satu yang harus dikuasai benar-benar oleh setiap kalangan santri itu. Nah, kemudian ada tahap bootcamp. Bootcamp itu kita membuat proposal. Membuat proposal itu agar proposal ini agar dapat dilihat oleh panitia duta santri ini semana sih kemampuan berpikir finalis duta santri ini. Nah, sebagaimana yang telah saya buat dulu, yaitu tentang penerapan pembelajaran kitab turas pada pesantren modern. Nah, jadi alhamdulillah tahap bootcamp sudah Amrul lewati, kemudian masuk tahap pitching. Masuk tahap pitching itu kita presentasi. Nah, butuh lagi kan public speaking tadi. Nah, jadi tahap pitching itu kita presentasi proposal apa yang udah kita sampaikan ataupun yang udah kita buat untuk panitia. Nah, itu secara online, karena kan seluruh Indonesia nih, nggak mungkin juga dibuat pada satu tempat offline gitu. Nah, lebih kurangnya terus masuk ke tahap karantina, kemudian masuk ke tahap semifinal, kemudian baru tahap final gitu. Nah, ini dari 8 tahap tersebut, kira-kira yang Tengku alami itu yang paling berat di tahapan yang apa nih, Bu? Tahapan yang mana yang berat itu? Walaupun ada sebagian orang yang menganggap beda-beda persepsi sih. Iya, beda. Jadi kalau menurut saya itu tahap wawancara. Tahap wawancara. Karena mengapa? Karena di wawancara itu para panitia itu bisa melihat bagaimana jiwa kita itu terhadap apa yang sudah kita miliki, mulai dari public speaking, mereka itu bisa menilai semua. Nah, mulai dari cara kita berbicara gitu. Kemudian tentang bagaimana kita menyampaikan sesuatu hal yang namun hal itu agar mudah dipahami oleh si pendengar. Beri kembali kuncinya nih lebih ke public speaking Kemudian ada di situ tahap bootcamp juga agak merasa payah sih karena baru perdana. Nah, kemudian ada tahap pitching juga gitu. Kalau dalam tahap karantina nih Tengku, kira-kira tuh apa kalau kegiatan di sana itu apa Tengku? Kegiatan misalkan hari ini apa ataupun ketika kita di sana itu memang udah pasti kita jadi duta santri atau gimana nih Tengku? Nah, untuk sampai ke tahap karantina itu, kita yang pastinya yang pertama itu dibimbing tentang ada pembekalan materi seperti tentang bagaimana sih peran santri itu di ketika di ketika santri itu menghadap sama orang yang multikultural. Nah, kemudian juga bagaimana sih cara peran santri itu di ketika menghadapi dalam toleransi dalam beragama gitu. Nah, di situ diajarkan dalam tahap karantina. Juga di situ kita sangat padat untuk kegiatannya, mulai dari jam 4 subuh itu kita sholat jamaah di musala, dibimbing juga sama kakak-kakak panitia. Kemudian juga siap sholat subuh itu kita diajarin senam. Ajarin senam itu agar urat-urat kita itu agak terlepas gitu. Nah, kemudian siap itu kita langsung masuk ke dalam aula. Masuk ke dalam aula, di situ ada dikasih pembekalan materi, kemudian juga ada di photoshoot untuk vote tentang siapa sih yang terbaik dalam agenda duta santri ini. Nah, kemudian juga ada kita city tour. Kayak Amrul kemarin itu ziarah makam Sunan Ampel. Ziarah makam Sunan Ampel. Nah, jadi di situ kakak-kakak panitia itu memberikan himbauan ataupun memberikan instruksi. Ini merupakan salah satu makam para ulama yang ada di Jawa gitu. Nah, kita nih orang Aceh nih, agak terasa wow gitu karena kan pengalaman terbaru nih yang udah kita dapatkan gitu. Selebihnya gitu tuh.
Ya, Masya Allah, luar biasa Tengku ya. Kalau dalam segi ketika kita karantina tersebut, ini berapa hari Tengku? Untuk karantinanya lebih kurang 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Di situ kegiatan ini penuh Tengku. Penuh. Nah, Full. ya, sebelumnya berkas. Untuk berkas yang saya dengar kabarnya itu bagi santri ini diwajibkan harus ada karya gitu, misalkan artikel ataupun video. Ini gimana nih Tengku? Nah, tentang hal tersebut? jadi itu tentang pemberkasan yang pertama. Di situ ada juga terlibat, ada disuruh kumpulkan katakanlah seperti sertifikat organisasi ataupun sertifikat prestasi. Nah, kemudian juga ada diminta surat dari rekom pimpinan yayasan gitu. Nah, betul. Di ketika itu Amrul udah buat surat itu, Amrul ajukan ke Walid, ajukan ke pimpinan. Terus kata Walid, ini ikut apa nih Amrul? Tanya Walid, ini Walid cuman duta santri nasional gitu. Nah, jadi dengan merasa bangga dengan ada anak didiknya Walid itu yang bisa kontribusi dalam kancah nasional. Namun Walid juga memberikan support gitu. Nah, jadi doa dari Walid juga untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Dan di samping itu juga bagi setiap finalis itu ada disuruh buat video per pondok pesantrennya. Karena kan beda daerah nih, beda pondok. Nah, jadi para kakak-kakak panitia ini pengen tahu bagaimana sih kehidupan di pondok setiap finalis itu. Lebih kurangnya begitu. Kalau tentang artikel ataupun karya ilmiah, itu apakah diwajibkan atau bisa salah satu aja nih? Misalkan udah buat video, berarti nggak susah lagi buat artikel atau gimana tuh? Itu harus dikerjakan dua-duanya. Oh, dua-duanya berarti. Iya. Di samping kita harus buat video, kita juga harus mempunyai karya ilmiah tuh ya. Benar. Nah, selanjutnya untuk peserta finalis Duta Santri tersebut, apakah terkhusus dengan pesantren-pesantren yang besar ataupun semua pesantren? Karena sebenarnya mungkin semua pesantren ini mempunyai potensi yang sama dalam mengikuti Duta Santri nasional. Nah, untuk yang pesantren itu sebenarnya untuk semua orang bisa sih. Semua orang. Atas nama ada santri. kemampuan, atas ada kemampuan, ada kemauan, itu bisa dibuka peluang untuk mereka itu yang punya potensi dan juga yang mau kerjasama ataupun kontribusi sama Duta Santri nasional gitu. Berarti yang ikut tuh apakah harus santri ataupun alumni dari satu daerah bisa juga ikut? Atau gimana? Lebih diutamakan yang santri. Yang santri. Iya. Selanjutnya nih Tengku, nanti kan Tengku udah siap ikut Duta Santri Nasional. Nah, kira-kira ada nggak nih tips ataupun trik agar kita ini bisa lolos dalam mengikuti pemilihan Duta Santri Nasional? Nah, teman-teman di rumah mungkin udah penasaran nih. Iya benar. Itu merupakan salah satu pertanyaan yang kayaknya benar nih, kayaknya pantas ditulis nih, pantas dicatat nih, kan? Jadi untuk tipsnya itu, yang pertama, yang paling diprioritaskan itu harus kita menguasai yang pertama ilmu agama, gitu. Kemudian tentang bagaimana adab kita ketika kita berinteraksi sama kakak-kakak panitia gitu. Nah, jadi di samping itu juga kita juga memerlukan bagaimana public speaking juga yang oke gitu. Bagaimana kita menyampaikan suatu hal yang mana hal itu dapat dicermati ataupun dapat dipahami oleh si pendengar gitu. Nah, kemudian juga kita harus menguasai bagian sosial media. Kemudian juga bagaimana kita harus menguasai tentang retorika kita itu terhadap sesuatu hal gitu. Nah, jadi tentang bagaimana kita membuat jurnal ataupun bagaimana kita membuat makalah, karena itu kan salah satu tugas yang diberikan sama Yayasan Duta Santri gitu. Betul. Berarti penguasaan dari public speaking, kemudian media, IT itu juga diperlukan bagi santri. Nah, ini jadi pelajaran buat kita semua bahwasanya santri sekarang itu bukan hanya sekedar bisa mengaji Tengku ya, tapi santri dia bisa public speaking yang bagus, santri juga bisa menguasai teknologi IT gitu Tengku ya. Nah, selanjutnya nih Tengku, tentang mungkin pengalaman Tengku ketika Tengku mengikuti Duta Santri Nasional. Apa aja sih yang Tengku dapat dari Duta Santri tersebut? Ini merupakan salah satu hal yang luar biasa yang pernah saya dapatkan. Betul. Nah, tentang kita bisa berinteraksi dengan orang yang di luar Aceh itu sangat memuaskan hati kita pribadi gitu. Nah, karena
dengan kita menemukan hal-hal yang baru ataupun dengan ada kita menemukan tantangan-tantangan yang baru, itu salah satu hal yang bisa membangkitkan semangat diri kita gitu. Nah, jadi pada suatu hari itu saya Amrul itu tanya sama kawan. Nah, bagaimana sih kehidupan kalian itu? Ada salah seorang kawan itu dari Papua. Nah, kita kan agak terasa jauh nih. Aceh, Papua. Aceh, Papua. Dari gitu. ujung ke ujung. Nah, bagaimana kehidupan kalian di Papua dan juga sebaliknya gitu. Juga mereka tanyakan bagaimana kehidupan kalian di Aceh gitu. Nah, jadi salah satunya yang dibilang itu kita pengalaman dia pribadi itu ketika dia mengikuti rangkaian acara Duta Santri Nasional secara online, dia itu sempat hilang jaringan selama 3 jam. Nah, berarti kota Papua itu selama setahun mereka itu ada jatah hilang jaringan itu selama 3 bulan. 3 bulan. Itu saking lah gimana nih? Perjuangan benar-benar perjuangan. Kemudian juga Amrul juga mendapatkan ilmu dari mereka itu bagaimana kita harus bisa saling menghargai antara satu orang dengan orang lain kayak gitu. Itu sih pengalaman yang menurut Amrul yang paling memuaskan. Betul. Nah, kalau kita sendiri yang dari Aceh nih Tengku, yang dari Aceh ada berapa finalis yang kita dari Aceh untuk mendaftar Duta Santri Nasional? Berarti 2023 sekarang yang ada daftar itu hanya 4 orang. Hanya 4 orang, 3 orang yang cowok, 1 orang yang cewek. Alhamdulillah Amrul sendiri yang dapat rezeki dari Allah. Dari 4 peserta. Dari 4 peserta itu Amrul sendiri yang bisa Alhamdulillah yang bisa berangkat dengan berkat doa guru dan juga orang tua gitu. Gitu ya, tunggu. Nih buat teman-teman di Aceh, khususnya kawan-kawan santri di Aceh. Nah, tahun ini mungkin cuma 4 orang yang jadi finalis. Dan tahun depan jangan lupa nih, kita dari santri harus ikutin Duta Santri Nasional. Insya Allah tahun depan kita harus lebih banyak lagi berkontribusi terhadap Duta Santri Nasional ini ya. Nah, ini harapan dari kami mungkin dari Tengku juga. Nah, selanjutnya nih Tengku. Ketika kita sudah jadi Duta Santri Nasional, dalam artian kita sudah menjadi anggota ataupun bagian dari organisasi tersebut, kinerjanya nih apa aja sih Tengku? Nah, untuk kinerja itu pengalaman yang sudah Amrul yang kemarin itu ada dibuka open donasi nih untuk Palestina. Nah, kita juga di situ peran santri sangat membutuhkan dalam kinerja itu. Betul. Nah, salah satunya yaitu yayasan dari Duta Santri itu sendiri. Nah, jadi dengan ada open donasi itu kita bisa dakwahkan ataupun kita bisa share melalui media sosial untuk masyarakat ataupun warga di Palestina itu mendapatkan bantuan. Nah, dan juga Amrul kemarin itu ada sempat buat sholat gaib, dan istighosah untuk untuk Palestina, untuk saudara-saudara di Palestina itu. Nah, jadi di celah-celah itu walaupun kita nggak bisa buat secara offline kegiatannya, dan kita juga harus bisa menguasai yang pertama itu media sosial. Nah, dengan ada media sosial itu, kita juga bisa share bagaimana kontribusi kita ataupun support dari kita pribadi ataupun Yayasan Duta Santri itu sendiri terhadap saudara-saudara kita di Palestina gitu. Nah, jadi Amrul buat video tentang sholat gaib dan istighosah itu kemudian di-share di akun Duta Santri Nasional. Itu salah satu kegiatannya, dan yang paling penting yaitu ketika kita memerlukan sosialisasi antara santri ini dengan masyarakat sekitar gitu. Nah, kalau dalam Duta Santri tersebut, apakah memang ada bagian khusus misalkan nih di bidang ini, yang satu ini di bidang media, di bidang dakwah dan lain sebagainya. Ini gimana tuh? Dalam Duta Santri itu ada 10 bidang. Oh, ada 10 bidang. Ada 10 bidang. Mulai dari pariwisata dan kebudayaan, kemudian ada multimedia, kemudian juga ada saintek, sains dan teknologi, kemudian juga ada pendidikan dan agama, kemudian juga ada tentang teknologi. Bagaimana seorang santri ini harus bisa menguasai seluruh aspek yang ada di dunia ini. Nah, dengan seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya waktu, teknologi itu harus mampu juga dikuasai oleh setiap santri. Gitu. Jadi santri bukan hanya sekedar ngaji, tapi santri zaman sekarang bisa semua lini kehidupan dalam lini pokoknya kalau santri sekarang itu lebih bukan hanya sekedar ngaji Tengku ya, tapi lebih berkompetisi dalam segala hal. Nah, selanjutnya nih Tengku, sebagai Duta Santri Nasional, sebenarnya apa sih nilai-nilai dari pesantren yang bisa kita aplikasikan atau yang bisa teman-teman aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu hanya yang pertama tentang
bagaimana si orang santri ini harus bisa mengaplikasikan ilmu agama yang sudah mereka miliki terhadap orang yang membutuhkan itu. Nah, di ketika santri sesudah dia pulang dari pondok pesantrennya, nah kemudian dia membuat kajian ataupun membuat kayak semubut menyokun orang Aceh. Nah, jadi di situ salah satu kontribusinya santri ini kepada masyarakat sekitar gitu. Nah, lebih untuk kita mengaplikasikan ilmu yang telah kita dapatkan dalam pesantren-pesantren di dalam dunia masyarakat. Nah, ya Masya Allah, luar biasa. Nah, terakhir Tengku, sebagai closing statement, mungkin ada pesan dari Duta Santri Nasional yang ingin disampaikan buat teman-teman di rumah. Silahkan. Jadi pesan saya kepada seluruh santri khususnya kemudian harus percaya diri tentang apa yang sudah kalian miliki, baik itu potensi dalam agama maupun tentang dunia. Nah, karena pengalaman ataupun kekalahan itu bukan sebuah permasalahan, namun pengalaman adalah sebuah tujuan yang ingin kita dapatkan gitu. Nah, kemudian juga si santri ini harus bisa juga dia beradaptasi dengan orang-orang sekitar. Nah, jadi dengan ada public speaking yang mereka kuasai itu, sehingga mereka itu bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan oleh seorang santri ini, baik itu dari segi ilmu agama maupun tentang ilmu dunia. Nah, di sini saya harapkan kepada seluruh santri untuk terus belajar, untuk terus mengulang pelajaran apa yang sudah didapatkan, sehingga pelajaran apa yang sudah didapatkan itu bisa disalurkan kepada masyarakat sekitar gitu. Nah, untuk potensi tetap semangat. Jangan salahkan waktu yang cepat berlalu, namun salahkan dirimu yang terlambat melakukan sesuatu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Tengku, sore ini telah membersamai kami. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan pada sore yang berbahagia ini. Mungkin buat teman-teman di rumah, ini menjadi salah satu bukti bahwa kita santri bukan hanya sekedar bisa ngaji, namun santri juga bisa dalam segala hal. Tunggu ya. Nah, sekian untuk hari ini. Yang terakhir nih Tengku, saya hampir lupa. Itu cara mendaftar Duta Santri Nasional. Saya kira itu agak terlewatkan tadi. Iya. Nah, jadi cara mendaftar Duta Santri Nasional itu, yang pertama dari pihak panitia Duta Santri itu, mereka ada menyiapkan Google Form. Nah, dari Google Form itu mereka disuruh isi biodata tentang identitas kita, bagaimana tentang mekanisme ataupun syarat-syarat apa saja yang perlu dilengkapi dalam menghadapi ataupun dalam tes Duta Santri Nasional itu. Nah, kemudian bagi si santri ini juga harus bisa menguasai tentang bagaimana yang diperlukan dalam Duta Santri ini, yaitu ada kala itu meliputi tentang bagian multimedia, ada di situ juga tentang bagaimana peran santri di situ agar bisa beradaptasi sama masyarakat sekitar gitu. Nah, kalau untuk pesantren yang tunggu kan, ada kan kita nih, kalau Duta Santri tersebut kan dia itu pendirinya saya kira itu kan NU ya tunggu ya. Nah, untuk pesertanya nih, untuk finalisnya itu apakah terkhusus santri yang NU ataupun semua ormas bisa ikut dalam Duta Santri tersebut? Nah, gimana itu? Nah, menurut pengalaman yang sudah yaitu hanya terlibat pondok pesantren yang basisnya NU gitu. NU. Tidak yang dari Muhammadiyah, yang dari yang lain itu berarti sampai saat ini belum ada. Belum ada. Kalau tentang yang pesantren modern, kan ada pesantren yang modern, ada pesantren yang salafi. Nah, itu bagaimana? Pesantren modern itu apakah bisa juga berkontribusi terhadap Duta Santri ini ataupun cuma pesantren yang salafi? Nah, gimana nih Tengku? Itu dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Karena mengapa? Karena ini kan basicnya basic santri. Terserah mau dia dari pesantren salafi maupun dari modern gitu. Yang pentingnya basic yang dia utamakan yaitu seorang santri. Gitu. Itu nggak ditentukan santri harus seperti ini, tapi dari semua lini, dari semua komunitas, organisasi, kita juga bisa mengikuti Duta Santri Nasional. Yang penting santri. Ya, benar.
Kemudian nih hambatan ketika kita untuk mengikuti dua santri. Kira-kira apa saja kendala yang kita alami ketika kita ingin mendaftar sebagai duta santri nasional? Itu apa namanya hal yang tidak kita inginkan gitu. Salah satunya sifat insecure yang ada pada diri seseorang. Nah, di ketika seseorang itu baik seorang santri, di ketika dia merasakan dirinya kayaknya aku nih nggak pantas nih jadi duta santri. Nah, padahal potensi yang dia miliki itu luar biasa. Nah, jadi dengan ada hambatan itu, yaitu salah satunya sifat insecure yang ada pada diri pada seorang santri, itu bisa menjadi menghambat untuk agar lebih berkembang, agar dunia ini mengenal bahwasanya santri itu bisa berbagai lini ataupun berbagai aspek, mulai dari sosial media, kemudian ada dari saintek juga dan segala macam gitu. Nah, untuk pencapaian itu kan duta santri kan masih, saya kira tuh masih belum terlalu familiar terhadap masyarakat di luar, karena kan ini baru, katanya kan 2016 didirikannya. Nah, untuk pencapaiannya nih dari 2016 sampai sekarang, apa saja pencapaian yang telah dicapai oleh duta santri itu sendiri? Nah, untuk pencapaiannya ini tentang bagaimana seorang santri ini agar bisa terlibat dalam yayasan duta santri. Nah, karena itu kan sebagaimana tujuan yang pertama Nabi bilang barusan, yaitu tujuan daripada yayasan duta santri ini untuk membuka wadah bagi seorang santri, yang mana seorang santri ini yang memiliki potensi terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi setiap dari situ, jadi kan di belakang tadi ada tentang pembagian-pembagiannya. Jadi antara satu bagian dengan bagian yang lain itu saling melengkapi. Ada di antara mereka itu yang pandai dakwah. Nah, jadi sekarang membutuhkan juga kepada media. Seperti dakwah nanti bisa kita kolaborasikan dengan media gitu ya. Betul. Kalau yang dalam hal lain mungkin dalam segi sains, kan ini tadi ada bagiannya, ada yang sains, teknologi dan sains. Itu kira-kira apa? Mungkin ada produk yang telah diterbitkan dari santri. Nah, itu salah satu produk UMKM gitu. Salah satu produk UMKM yang mana dari bagian wirausaha itu yang menampakkan produk daripada santri ini agar bisa disebarluaskan oleh masyarakat di luar gitu. Nah, yang pastinya dunia itu mengetahui yang bahwasanya santri itu juga harus memiliki sifat yang mana dengan sifat itu santri itu juga harus bisa berkontribusi untuk bangsa dan agama gitu. Nah, lebih kurangnya gitu. Selanjutnya nih mungkin ada nggak pertanyaan dari audiens, apa yang sudah diberikan duta santri untuk berdakwah pada masyarakat di daerah tertinggal? Nah, itu salah satunya apresiasi yang luar biasa. Masyarakat itu khususnya di Aceh masyarakat di Aceh itu sangat memberikan apresiasi, khususnya ketika saya itu pulang dari Surabaya. Saya perginya sama orang tua, sama bunda. Kemudian saya balik ke Aceh. Itu saya pulang ke Aceh itu udah disiapkan kayak surprise gitu. Nah, bagaimana sih retorikanya, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk duta santri gitu. Nah, sebagian daripada adik-adik santri ini mereka juga penasaran gitu tentang bagaimana duta santri ini. Lebih kurangnya gitu. Selanjutnya nih Tengku, tentang duta santri. Nah, mungkin buat teman-teman yang di Aceh mungkin tahun depan yang ingin ikut, jadi kira-kira persiapan buat mereka di dalam bidang hal misalkan dari segi ilmu, pengetahuan dan teknis, kira-kira apa yang harus disiapkan oleh mereka untuk bisa ikut duta santri nantinya? Jadi tentukan dulu apa pilihan kalian. Nah, jika kalian itu pingin ke bagian bagian pendidikan dan agama, karena ada bidangnya tadi karena ada bidangnya, jadi harus kita posisikan sebagaimana yang harus disesuaikan sama potensi santri apa yang ada gitu. Misalnya ada bagian santri itu yang pandai bagian sosial media, nah itu yang perlu dikembangkan oleh setiap santri gitu. Perlu setiap santri itu harus sesuai dengan kemampuan yang dia miliki juga. Jadi sesuai dengan bidang yang mereka mempunyai kompetensi dalam hal tersebut. Terakhir, closing statement yang mungkin pesan ataupun motivasi yang ingin disampaikan buat teman-teman di rumah, silahkan tunggu. Untuk para santri, untuk seluruh masyarakat Aceh, jangan lupa
untuk selalu semangat dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga khususnya kepada santri agar terus belajar dan belajar dan belajar. Jangan pernah takut gagal, karena gagal itu adalah batu yang loncat untuk meraih kesuksesan. Nah, dan juga jangan pernah salahkan waktu yang cepat berlalu, namun salahkan dirimu yang terlambat melakukan sesuatu. Karena waktu itu yang dapat menjadikan kita itu lebih baik dari hari sebelumnya kepada hari yang sesudahnya. Lebih kurang gitu. Masya Allah, luar biasa Tunggu. Terima kasih Tunggu. Terima kasih banyak nih sudah membersamai kami pada sore hari yang berbahagia ini. Mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.